Selamat malam dan selamat datang dalam mata kuliah Teori Akuntansi. Hari ini kita akan membahas tentang kewajiban atau hutang. Sebagaimana yang teman-teman pahami bahwa kewajiban atau hutang itu ada di dalam pasifa atau dalam laporan posisi keuangan dia berada di sebelah kanan ya untuk pasifa atau kewajiban. Nah, adapun kewajiban itu terdiri dari kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Tentunya sudah tahu mana saja yang masuk dalam kewajiban jangka pendek, lalu mana saja yang merupakan kewajiban jangka panjang. Nah, pengertian dari kewajiban menurut Financial Accounting Standard Board, kewajiban diartikan sebagai pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti, yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain ya sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Ya, berarti di sini kata kuncinya adalah pengorbanan manfaat ekonomi. Ya, ada sesuatu hal yang harus kita korbankan. Nanti pengorbanan ini akan dibayarkan di masa yang akan datang. Misalnya kita membeli barang atau jasa. Barang atau jasanya kita terima saat ini. Tetapi pembayarannya nanti akan kita bayarkan di masa yang akan datang. Kemudian pihak tersebut akan menyerahkan barang atau jasa atau aset yang akan kita terima. Sehingga adanya transferan aset atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa yang lalu. Ya, jadi masa lalu kemudian kita bayarkan nantinya pengorbanan ekonominya di masa yang akan datang, namun barang atau jasanya akan kita terima saat ini. Nah, kemudian karakteristik utama kewajiban. Karakteristik utama kewajiban yaitu pengorbanan manfaat ekonomi masa datang, ya di mana adanya keharusan sekarang untuk mentransfer aset. Lalu timbul sebagai akibat transaksi masa lalu. Ya tadi saya sudah jelaskan bahwa adanya transferan aset atau produk di masa yang sekarang. Kemudian apa? Kemudian dari sana kita akan mengorbankan sejumlah nominal tertentu yang akan kita bayarkan di masa yang akan datang. Ya, pembayarannya pasti bukan sekarang, namanya juga kewajiban atau utang. Lalu kita lanjutkan, pengorbanan manfaat ekonomi. Pengorbanan manfaat ekonomi untuk dapat disebut sebagai suatu kewajiban, suatu objek harus memuat suatu tugas atau tanggung jawab kepada pihak lain yang mengharuskan kesatuan usaha untuk melunasi, menunaikan, atau melaksanakannya dengan cara mengorbankan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Ya, berdasarkan pengertian tersebut bisa dikatakan bahwa suatu kewajiban hanya terjadi antar kesatuan usaha atau paling tidak melibatkan kesatuan usaha yang lain. Ya, tentunya seperti itu. Dari sana teman-teman bisa paham di dalam pengorbanan manfaat ekonomi ini mengharuskan kesatuan usaha dalam artian entitas bisnis ya, entitas bisnis, perusahaan atau perseroan terbatas, CV, komanditer, koperasi, ya. Kemudian masing-masing dari kesatuan usaha ini akan melakukan pelunasan, menunaikan atau melaksanakannya dengan cara mengorbankan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Kemudian kita lanjutkan, keharusan sekarang. Ya, keharusan sekarang untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu pengorbanan ekonomi masa datang harus timbul akibat keharusan sekarang. Ya, pengertian sekarang ini tentunya mengandung pengertian waktu, yaitu tanggal pelaporan ya. Kapan sih dilaporkan? Kemudian berkaitan dengan poin yang kedua, pengertian pengertian keharusan sekarang ini juga mengandung pengertian adanya ya. Beberapa keharusan yang tercakup dalam pengertian kewajiban ini adalah keharusan kontraktual, keharusan konstruktif,
keharusan demi keadilan, dan keharusan bergantung atau bersyarat. Jadi tentunya kita bisa melihat, oh di dalam kewajiban itu atau suatu pengorbanan ekonomi masa datang ini harus timbul akibat dari keharusan sekarang. Keharusan sekarangnya kita menyerahkan barang atau jasa tadi ya, tentu ada perpindahan aset atau perpindahan barang atau jasa. Itu keharusan sekarang artinya. Tapi keharusan sekarang itu selain kita dihadapkan pada pemerolehan aset atau produk atau jasa tadi, tetapi nanti kita punya kewajiban. Kewajibannya adalah melakukan pembayaran atau melunasi utang kita di masa yang akan datang ya. Jadi jangan fokus kita nerima hak kita doang, tapi kewajiban kita nggak dibayarkan atau nggak dilunasi. Nah, walaupun secara definisional, keharusan-keharusan tersebut menimbulkan kewajiban, ya. Tidak semua kewajiban itu diakui dalam akuntansi. Tentunya nggak semua kewajiban bisa diakui dalam akuntansi. Ada kewajiban yang memang tidak diperkenankan, ya, seperti itu. Nah, kita akan bahas satu persatu. Satu ada keharusan kontraktual, ya, keharusan kontraktual ini adalah keharusan yang timbul akibat perjanjian atau peraturan hukum yang di dalamnya kewajiban bagi suatu kesatuan dinyatakan secara eksplisit atau implisit dan mengikat. Ya, ada keharusan yang timbul karena ada perjanjian. Perjanjiannya apa, Pak? Ada MOU, lalu ada purchase order, selanjutnya tentu terikat karena menerbitkan invoice, e-faktur atau faktur pajak, bill of lading, dan dokumen-dokumen lain yang nantinya dijadikan sebagai alat atau instrumen, ya, dan itu dianggap kuat di mata hukum. Karena di situ dikatakan atau peraturan hukum yang di dalamnya kewajiban bagi suatu kesatuan dinyatakan secara eksplisit maupun implisit serta sifatnya mengikat, ya. Nah, kewajiban ini muncul karena aspek hukum sebagai lingkungan eksternal yang tidak dapat dihindari atau unavoidable. Ya memang kita nggak bisa menghindari hal tersebut. Dan yang dapat memaksakan secara hukum untuk memenuhinya atau legally enforceable. Kenapa Pak bisa dikatakan seperti itu? Karena tadi kita sudah memperoleh aset, produk atau jasa yang sudah kita inginkan. Ya, dari sisi hak kita sudah memperoleh kita, tetapi dari sisi kewajiban kan kita belum penuhi kewajiban kita di masa yang akan datang. Nah, kalau ternyata di masa yang akan datang kita wan prestasi, tidak menjalankan kewajiban kita, maka ditindak. Dengan apa? Dengan menggunakan legally enforceable, memaksakan secara hukum. Ya, bisa dilakukan pemaksaan secara hukum karena kita udah wan prestasi, jelas-jelas sudah ada MOU-nya, udah ada PO, invoice, faktur pajak atau e-faktur, tapi kita tidak memenuhi kewajiban kita, seperti itu. Nah, kewajiban yang berkaitan dengan keharusan kontraktual yaitu utang pajak, kemudian utang bunga, utang usaha, utang wesel, dan utang obligasi. Ya, teman-teman bisa melihat, kewajiban-kewajiban ini masuk dalam keharusan kontraktual. Ada utang pajak, utang bunga, utang usaha, utang obligasi. Ya, semoga bisa dipahami. Kemudian yang berikut ada keharusan konstruktif. Ya, bagaimana sih definisi dari konstruktif tersebut? Ya, konstruktif adalah keharusan yang timbul akibat kebijakan kesatuan usaha dalam rangka menjalankan atau mengajukan usahanya untuk memenuhi apa yang disebut praktek usaha yang baik atau best business practices atau etika bisnis atau bisnis ethics dan bukan untuk memenuhi kewajiban yuridis. Nah, tentunya kita bisa lihat bahwa keharusan yang timbul akibat kebijakan dari masing-masing perusahaan tentunya berbeda-beda ya dalam rangka menjalankan atau mengajukan usahanya ya supaya mencapai
suatu praktek usaha yang baik atau etika bisnis yang tepat. Dan untuk memenuhi kewajiban secara yuridis saja, bukan, berdasarkan atau menurut hukum saja, tetapi memang etika bisnis itu mengharuskan demikian, seperti itu. Nah, kebijakan tersebut menimbulkan kewajiban karena kesatuan usaha sengaja memberi, kemudian mengkonstruksi untuk membentuk hak bagi pihak lain, misalnya pelanggan, pemasok, pegawai, atau perusahaan lain, tanpa harus melalui perjanjian tertulis yang disepakati oleh kedua pihak, ya, tentunya demikian. Nah, kemudian kita lanjutkan, keharusan demi keadilan. Ya, di dalam keharusan demi keadilan adalah keharusan yang ada sekarang yang menimbulkan kewajiban bagi perusahaan. Ya, semata-mata karena panggilan etika atau moral daripada peraturan hukum atau praktek bisnis yang sehat. Dan keharusan ini muncul dari tugas atau duties kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu yang dipandang wajar, adil, dan benar menurut hati nurani dan rasa keadilan, sense of justice. Ya, jadi nantinya keharusan ini, keharusan yang ada sekarang menimbulkan kewajiban bagi perusahaan yang semata-mata karena panggilan dari etika atau moral daripada karena peraturan hukum atau praktek bisnis yang sehat, seperti itu. Tentunya setiap perusahaan atau kesatuan usaha atau entitas bisnis, mereka mengharapkan apa, bisa menjalankan setiap kegiatan operasionalnya itu secara apa, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. Tapi praktek bisnis yang sehat ini pun tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku di negara tersebut, seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan, ya, keharusan bergantung atau bersyarat adalah keharusan yang pemenuhannya, jumlah rupiahnya atau jadi tidaknya dipenuhi. Ya, tentu ada persyaratan, misalnya apa, Pak? Misalnya kalau dia bisa membayarkan dalam jangka waktu 10 hari, dapat diskon 10%. Atau kalau misalnya dia tidak membayar di bawah atau kurang dari, di bawah tanggal 10, tentunya dia nggak mendapatkan diskon. Ya, jadi keharusan yang pemenuhannya jumlah rupiah atau tidak, jadi tidaknya dipenuhi, tidak pasti, karena bergantung pada kejadian masa datang atau terpenuhinya syarat-syarat tertentu di masa mendatang. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan, akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Nah, kriteria ini sebenarnya menyempurnakan kriteria keharusan sekarang atau present obligation. Ya, present obligation dan sekaligus sebagai tes pertama pengakuan suatu pos sebagai kewajiban, tetapi tidak cukup untuk mengakui secara resmi dalam sistem pembukuan. Dan untuk mengakui sebagai kewajiban, selain definisi kriteria yang lain, keterukuran, keberpautan, dan keterandalan juga harus dipenuhi. Ya, transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi tetapi bukan kriteria untuk pengakuan. Ya, jadi adanya pengorbanan manfaat ekonomik masa datang tidak cukup untuk mengakui suatu objek ke dalam kewajiban kesatuan usaha untuk dilaporkan via statement keuangan. Ya, via statement keuangan. Nah, transaksi masa lalu yang dimaksud di sini adalah transaksi yang menimbulkan keharusan sekarang telah terjadi sebagai contoh karena perusahaan mendapatkan pinjaman bank, ya tentunya dengan kontrak, adanya perjanjian juga. Lalu keharusan sekarang berupa keharusan kontraktual timbul pada akhir periode akuntansi berupa pokok pinjaman dan bunga yang menuntut pengorbanan sumber ekonomik masa datang, ya suatu saat
Setelah akhir periode tersebut, dalam hal ini, penandatanganan kontrak merupakan peristiwa yang telah terjadi dan menimbulkan keharusan, ya. Tentunya, bisa menimbulkan keharusan dan harus dipenuhi. Nah, kita lanjutkan hak kewajiban tidak bersyarat. Ya, bagaimana sih hak kewajiban tidak bersyarat itu? Hak kewajiban tidak bersyarat menyatakan bahwa walaupun kontrak telah ditandatangani, salah satu pihak tidak mempunyai kewajiban apapun sebelum pihak lain memenuhi apa yang menjadi hak pihak lain. Artinya apa, Pak? Artinya, eee, kita nggak bisa membayarkan sesuatu kalau kita juga nggak menerima barang atau jasa kan. Misalnya Anda nggak nerima nih, misalnya perusahaan di mana Anda bekerja beli meja kantor. Meja kantornya belum dikirim ke perusahaan. Terus kita nggak punya kewajiban untuk langsung membayar sejumlah uang kan atas meja tersebut. Lawang mejanya juga belum sampai di perusahaan kita, lalu kita mau bayar buat apaan, ya. Kita menunggu meja kantor tersebut datang ke kita, baru dari sana kita bisa melakukan apa, baru kita bisa membayar. Kalau mejanya nggak datang ke kantor, ya kita ngapain bayar orang orang belum ada apa-apa juga yang harus dikeluarkan kan, contohnya seperti itu. Ya, suatu pihak tidak punya kewajiban apapun kalau tidak mendapatkan hak atas sesuatu yang nyata dari pihak lain, misalnya pengakuan aset. Jadi konsep hak kewajiban tidak bersyarat menyatakan tidak ada hak tanpa kewajiban, dan sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Ya. Tidak ada hak tanpa kewajiban dan sebaliknya juga tidak ada kewajiban tanpa hak. Nah, kita lanjutkan karakteristik pendukung ya. Karakteristik yang pertama ada keharusan membayar kas. Di sini pelunasan kewajiban pada umumnya dilakukan dengan pembayaran kas. Ya, keharusan membayar kas pada waktu dan jumlah rupiah tertentu di masa datang merupakan petunjuk yang kuat atau jelas mengenai adanya kewajiban. Kemudian yang kedua adalah identitas terbayar jelas. Nah, di dalam identitas terbayar jelas ini, bila identitas terbayar sudah jelas, hal tersebut hanya menguatkan bahwa kewajiban memang ada, tetapi untuk menjadi kewajiban identitas terbayar, tidak harus dapat ditentukan pada saat keharusan terjadinya. Ya, jadi kita tahu, bila dikatakan sebagai identitas terbayar jelas. Karena dari sana menguatkan bahwa kewajiban memang ada, untuk menjadi kewajiban identitas terbayar, tidak harus dapat ditentukan pada saat keharusan terjadi. Kemudian yang ketiga, karakteristik pendukung yang ketiga, berkekuatan hukum. Ya, memang pada umumnya keharusan suatu entitas untuk mengorbankan manfaat ekonomi timbul akibat klaim yuridis atau legal claim yang mempunyai kekuatan memaksa. Adanya daya paksa yuridis hanya menunjukkan bahwa kewajiban tersebut memang ada dan dapat dibuktikan secara yuridis material. Ya, tentu harus berkekuatan hukum. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan pengakuan, pengukuran, dan penilaian. Ya, sebagai ketentuan umum, pengukuran kewajiban harus sejalan dengan pengukuran aset yang berkaitan. Kalau aset yang direpresentasi oleh kos mengalami 3 tahapan perlakuan, pemerolehan, pengolahan, dan penyerahan, kewajiban sebenarnya juga mengalami 3 tahap perlakuan, yaitu penanggungan atau pengakuan terjadinya, penelusuran, dan pelunasan atau penyelesaian. Ya, tentunya harus melewati 3 tahap perlakuan tersebut, ya, supaya bisa memudahkan. Ya, tentunya, dari sana
tentu teman-teman bisa melihat atau mendapatkan pencerahan berkaitan dengan hal tersebut. Ya, karena mengalami 3 tahap perlakuan ini, adanya penanggungan atau pengakuan terjadinya penelusuran dan pelunasan atau penyelesaian. Nah, pengakuan. Kriteria umum ini tidak dioperasional sehingga diperlukan kaidah pengakuan sebagai penjabaran teknis kriteria pengakuan umum. Jadi, kaidah pengakuan merupakan prosedur aplikasi untuk menandai adanya elemen dan saat dipenuhinya kriteria pengakuan umum. Ya, kemudian di sini ada seorang ahli yang bernama Kam, dia mengajukan 4 kaidah pengakuan untuk menandai pengakuan kewajiban, ya, di mana disampaikan oleh Kam di halaman 119 sampai 120. Di situ beliau menyebutkan ketersediaan dasar hukum, tentu harus ada payung hukumnya, ada payung hukumnya. Kemudian yang kedua, ada ketertepatan konsep dasar konservatisme, ya. Konsep dasar konservatisme atau konsep dasar kehati-hatian. Selanjutnya, ketertentuan substansi ekonomik transaksi, dan yang keempat adalah keterukuran nilai kewajiban. Ya, di sini tentunya bisa dipastikan bahwa ketersediaan dasar hukum, pertama harus ada dasar hukumnya dulu. Lalu setelah itu kita akan menjalankan konsep dasar konservatisme atau konsep dasar kehati-hatian. Baru dari sana ada ketertentuan substansi ekonomi transaksi, baru ada keterukuran nilai kewajiban, seperti itu. Nah, kita lanjutkan, ketersediaan, untuk kriteria pengakuan kewajiban terbagi atas 4. Satu, yaitu ketersediaan dasar hukum, kemudian ada keterterapan konsep dasar konservatisme, yang tadi sudah dijelaskan oleh Kam. Lalu ada ketertentuan substansi ekonomi transaksi dan keterukuran nilai kewajiban. Kalau kita gambarkan dengan menggunakan ilustrasi seperti itu. Nah, pengakuan kewajiban bergantung, di dalamnya itu ada kewajiban kontraktual, konstruktif, dan demi keadilan dalam beberapa kasus. Juga bersifat bergantung terutama bila kewajiban tersebut melibatkan penaksiran jumlah masa datang yang meragukan, ya. Nah, kadang gini ya, kalau sesuatu hal di masa yang akan datang, sometimes kan membuat kita tidak pasti atau kita juga nggak kita ragu ya, berkaitan dengan hal tersebut. Kalau tadi kita beli meja kantor, tapi kita sudah tahu kan angkanya, misalnya meja kantor seharga 1,5 juta rupiah, katakanlah seperti itu. Ketika meja ini sudah kita peroleh menjadi aset kita, lalu muncullah kewajiban yang harus dibayarkan ya di masa yang akan datang. Nah, kewajiban tersebut bisa dikatakan pasti, angkanya sudah jelas. Ya, tidak meragukan, di sini nilainya 1,5 juta rupiah. Maka dari itu sebagai pihak yang ikut terlibat di dalam kontraktual tadi, dia tuh harus memastikan dulu, kalau saya punya hak ini, kewajiban saya apa? Kita harus nego dulu ya, jangan sampai nanti kita berada pada sesuatu hal yang tidak pasti atau meragukan. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, diperlukan kewajiban yang berkaitan dengan rugi bergantung. Ya, kalau memang tadi sesuatu hal ini dianggap tidak pasti, tentunya kita pun ingin memahami juga bahwa ini merupakan sesuatu hal yang bisa dikatakan rugi dan juga ada kriterianya juga, makanya dikatakan sebagai rugi bergantung. Lanjut, pengukuran. Ya, pengukuran, di dalam pengukuran itu, penentuan kos kewajiban pada saat terjadinya paralel dengan pengukuran aset dan pengukur yang paling objektif untuk menentukan kos kewajiban pada saat terjadinya adalah dengan penghargaan sepakatan dalam transaksi-transaksi, dan bukan jumlah rupiah pengorbanan ekonomik masa datang. Ya,
Penghargaan suatu kewajiban merefleksi nilai setara tunai atau nilai sekarang. Berkewajiban yaitu jumlah rupiah pengorbanan sumber ekonomi seandainya kewajiban dilunasi pada saat terjadinya. Ya, tentunya kita akan melihat bahwa penghargaan suatu kewajiban itu akan merefleksikan nilai secara tunai atau nilai sekarang yang berkewajiban, yang nilai sekarang kewajiban yaitu jumlah rupiah pengorbanan sumber ekonomi seandainya kewajiban ini memang dilunasi pada saat terjadinya. Kemudian dasar pengukuran kewajiban yang paling objektif adalah kos tunai atau kos tunai implisit. Karena kenapa? Kewajiban ini merupakan cerminan dari aset, maka pengukurannya juga mengikuti pengukuran aset. Kok bisa, Pak, dikatakan demikian? Karena, sejauh yang kita pahami kan bahwa harta itu sama dengan utang plus modal, ya kan? Kita sama-sama sepakat bahwa harta sama dengan utang plus modal, maka kewajiban itu pasti merupakan cerminan dari aset. Maka pengukurannya juga pun harus mengikuti pengukuran aset. Lanjut. Dan dalam pembelian kredit, ya, dasar pengukuran aset yang paling objektif adalah kos tunai atau cash cost, atau disebut juga dengan kos tunai implisit atau implied cash cost. Karena kewajiban merupakan bayangan cermin aset pengukurannya juga mengikuti pengukuran aset. Ya, seperti itu. Lalu ada diskon dan premium utang obligasi. Nah, dalam hal obligasi jangka panjang, jumlah rupiah uang yang diterima oleh penerbit dan yang dibayarkan oleh kreditor penerbitan hanyalah merupakan bagian kecil dari jumlah rupiah total yang diterbitkan dalam kontrak obligasi. Nah, jumlah rupiah total ini adalah seluruh jumlah rupiah pembayaran masa datang, terdiri dari bunga periodik dan juga nominal obligasi. Jadi ada pokok dan juga ada bunga yang harus dibayarkan kan. Kalau kewajiban kan pasti begitu. Kalau misalnya berupa utang obligasi. Ya, kemudian makna harga efektif obligasi. Nah, di dalam makna harga efektif obligasi ini, segera setelah transaksi terjadi, maka kesepakatan dalam hubungannya dengan obligasi tersebut mulai menunjukkan makna yang sebenarnya. Ya, tentu kita akan melihat bahwa, oh ternyata esensinya itu demikian, ya. Esensinya bahwa, makna harga dari efektif obligasi ini terjadi karena memang ada kesepakatan dalam hubungan dengan obligasi tersebut, ya, seperti itu. Nah, kemudian diskon obligasi, ya, merupakan bunga yang belum dibayar, yaitu bagian bunga efektif total yang baru akan dibayar pada saat utang obligasi jatuh tempo, ya, seperti itu. Bunga yang belum dibayar yaitu bagian bunga efektif total yang baru akan dibayar pada saat utang obligasi jatuh tempo. Selanjutnya ada premium obligasi, premium yang dibayarkan investor untuk obligasi merupakan unsur dari jumlah rupiah utang perusahaan. Ya, adanya premi yang dibayarkan oleh investor untuk obligasi atau surat utang dan merupakan unsur dari jumlah rupiah utang perusahaan. Nah, bersamaan dengan berjalannya waktu, mendekati jatuh tempo, jumlah rupiah bagian utang yang merupakan premium harus diamortisasi secara sistematik. Ya, harus disusutkan juga secara sistematik. Dengan cara apa? Memisahkan dari penghargaan sepakatan bagian yang diperhitungkan sebagai pembayaran bunga premium. Ya, karena tadi yang saya bilang ya, kalau misalnya perusahaan punya surat utang atau obligasi, tentu kan dia harus mengembalikannya dalam bentuk pokok dan juga bunga, ya. Nah, di situ bisa dikatakan sebagai pemisahan kan, adanya pemisahan. Ada penghargaan sepakatan yaitu berasal dari pokoknya, pokoknya misalnya 2,5 juta. Lalu ada bagian yang diperhitungkan juga sebagai pembayaran yaitu bunga periodiknya. Nah, bunga periodiknya misalnya sebesar 750.000. Berarti yang harus dibayarkan 2,5 juta ditambah
bunganya 750.000. Ya, kemudian kita lanjutkan ada kewajiban moneter dan non-moneter. Nah, kewajiban moneter ini adalah kewajiban yang pengorbanan sumber ekonomi masa mendatangnya berupa kas dengan jumlah rupiah dan saat yang pasti, baik jumlah tunggal maupun beberapa pembayaran secara berkala, seperti itu. Kemudian kewajiban non-moneter adalah keharusan untuk menyediakan barang dan jasa dengan jumlah dan aset yang cukup pasti yang biasanya timbul karena penerimaan pembayaran di muka untuk barang dan jasa tersebut. Ya kalau teman-teman bisa lihat kalau kewajiban moneter berarti lebih ke arah apa? Kepada nominal uang tertentu. Ya, tapi kalau yang non moneter itu berkaitan dengan aset, barang atau jasa. Ya, jadi bukan berkaitan dengan sejumlah uang tertentu atau nominal nilai nominal tertentu. Lalu ada penilaian, ya. Kalau pengukuran mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang, the value of current obligation, pada saat terjadinya penilaian mengacu kepada penentuan nilai keharusan pada setiap saat antara antara apa? Antara kewajiban sampai dilunasinya kewajiban tersebut. Ya, pasti akan ada penilaian. Sampai kapan? Sampai kewajiban ini dilunasi. Nah, makin mendekatinya saat jatuh tempo, nilai liabilitas akan makin mendekati nilai nominal atau face value kewajiban. Jadi, penilaian kewajiban pada saat tertentu adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tertentu kewajiban harus dilunasi. Dengan kata lain, penilaian adalah penentuan nilai sekarang kewajiban. Nah, secara umum tujuan penilaian adalah menentukan jumlah rupiah pengorbanan sumber ekonomi atau kas pada saat tertentu, seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Ya, itu adalah tujuan dari penilaian, yaitu untuk menentukan jumlah rupiah pengorbanan sumber ekonomi atau kas pada saat tertentu dan pada saat kewajiban harus dilunasi. Nah, berikut ini adalah gambar penilaian pada saat penanggungan, penelusuran, dan pelunasan kewajiban. Ya, tentunya teman-teman akan bertanya-tanya ya, kok ada sih Pak model seperti ini? Kan biasanya kalau dalam perusahaan itu kita nantinya akan dihadapkan pada date atau jatuh tempo utang. Ya, ada untuk supplier A utangnya jatuh temponya 1 bulan, 30 hari. Ada yang 2 bulan, 60 hari. Ada yang 3 bulan, 90 hari. Yaitu untuk melakukan penilaian terhadap, besaran atau jatuh tempo masing-masing supplier, ya, berkaitan dengan hal tersebut. Maka dari itu bila kita lihat dari gambar ini, teman-teman bisa lihat pada panel A, panel B, di sana ada nilai pelunasan sekarang. Ya, dengan periode 1, periode 2 sampai periode 4. Ya, kalau periode 1 tadi 30 hari, periode 2 60 hari, periode 3 90 hari, dan periode keempat adalah 120 hari. Ya, seperti itu. Kemudian, selanjutnya adalah kita lihat, nah di sini untuk pelunasan didefinisikan sebagai tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh kesatuan usaha untuk memenuhi atau to satisfy kewajiban pada saatnya dan dalam kondisi normal ya sehingga bebas dari kewajiban tersebut. Nah, pelunasan biasanya merupakan pemenuhan secara langsung kepada pihak yang berpiutang. Ya, pelunasan menjadikan liabilitas tersebut hapus, tiada, atau lenyap dan secara kewajiban langsung di debit. Ya. Kalau udah lengkap pasti kewajiban kita pindah ke debit kan? Utang kalau udah dilunasin kan dia pasti pindahnya ke debit. Awalnya, nah misalnya kita membeli kendaraan, kendaraan di debit, pada hutang di kredit kan, hutang di kredit. Kemudian begitu kita bayarkan, hutang di debit pada kas atau bank di kredit. Makanya hutangnya pindah ke debit.
Nah, ini adalah dasar atau atribut penilaian kewajiban. Ya, teman-teman bisa lihat basis atau atribut penilaian dengan keterangan, deskripsi, dan contoh pos yang berpaut. Ya, untuk basis penilaian harga pasar sekarang, itu keterangannya berbagai kewajiban yang melibatkan komoditas dan surat-surat berharga, atau marketable commodities and securities. Nah, contoh pos yang berpaut, kewajiban penerbit opsi sebelum jangka opsi habis dan kewajiban pedagang efek. Kemudian untuk basis atribut penilaian nilai pelunasan neto, net settlement value, deskripsinya berbagai kewajiban yang melibatkan jumlah rupiah yang cukup pasti, tetap waktu pelunasannya tidak cukup pasti. Kemudian contoh pos yang berpaut, ada utang usaha, lalu utang garansi dan utang wesel jangka pendek. Untuk basis atribut penilaian, nilai diskonan aliran kas masa datang, discounted value of future cash flows. Untuk deskripsinya adalah kewajiban moneter jangka panjang jumlah rupiah maupun saat pembayaran cukup pasti. Contoh pos yang berpaut yaitu utang obligasi dan utang wesel jangka panjang. Nah, di dalam pelunasan itu ada 4 cara pelunasan efektif. Ada transfer aset finansial, kemudian yang kedua adalah pelunasan sebelum jatuh tempo, ketiga adalah utang terkonversi, yang keempat adalah pembebasan substantif. Ya. Nah, bagaimana dengan transfer aset finansial? Nah, itu untuk melunasi kewajiban, suatu entitas dapat mentransfer aset finansial termasuk kas, barang, atau jasa, dan bila kewajiban telah dilunasi dengan mentransfer secara penuh kas, barang atau jasa ke debitur, maka saat itu pelunasan dianggap tuntas. Lalu pelunasan kewajiban dengan aset finansial juga dapat bersifat tuntas bila penyerahan aset finansial bersifat tidak bersyarat dan dianggap sebagai penjualan. Artinya aset finansial dianggap dijual secara tunai dan kas yang diterima seketika itu pula dianggap untuk melunasi kewajiban. Seperti itu. Nah, pelunasan sebelum jatuh tempo, bila kewajiban dilunasi pada saat jatuh tempo, nilai jatuh tempo dengan sendirinya merefleksi nilai sekarang kewajiban sehingga tidak ada selisih antara nilai rupiah yang dibayarkan dengan nilai nominal. Lalu ada uang terkonversi atau convertible debt. Ya, di sini merupakan salah satu instrumen finansial tersebut. Ya, sekuritas utang semacam ini biasanya mempunyai status sebagai kewajiban dan ekuitas sekaligus. Artinya apa? Bahwa pemegang instrumen ya memiliki hak istimewa untuk mengubah status utang menjadi ekuitas setiap saat selama hak tersebut masih berlaku atau belum habis. Dan instrumen semacam ini merupakan salah satu bentuk dari apa yang dengan sekuritas hibrida atau hybrid securities. Lalu ada pembebasan substansif. Ya, pembebasan substantif ini merupakan suatu keadaan yang dicapai pada saat debitur telah menempatkan kas atau aset lainnya ke perwalian yang ditujukan semata-mata untuk pelunasan utang tertentu, tapi nggak bisa ditarik kembali. Dan pada saat itu dipastikan bahwa apa, debitur tidak lagi harus melakukan pembayaran, ya, karena dana yang terkumpul dan aliran kas dari aset tersebut cukup untuk menutup pokok pinjaman dan bunga. Lalu bagaimana dengan penyajiannya? Nah, secara umum kewajiban itu disajikan dalam neraca atas dasar urutan kelancarannya sejalan dengan penyajian aset. Ya, PSAK nomor 1 pasal 39 dan menggariskan bahwa aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. Ini berarti kewajiban jangka pendek disajikan lebih dahulu daripada kewajiban jangka panjang. Dan hal tersebut dimaksudkan untuk
memudahkan pembaca mengevaluasi likuiditas perusahaan. Ya, ini adalah hak mengkompensasi. Secara umum mengkompensasikan aset dan kewajiban dalam neraca adalah tidak layak, kecuali terdapat hak mengontra atau where a right of set of exists. Ya, dalam Financial Accounting Standard Board Interpretation nomor 39, Financial Accounting Standard Board mendefinisikan hak mengontra sebagai berikut, ya, ada di paragraf 5. Nah, hak mengontranya adalah hak yuridis lantaran kontrak atau lainnya untuk menghapus semua atau sebagian utang kepada pihak lain dengan cara mengkompensasikan utang tersebut dengan jumlah yang pihak lain terutang kepada debitor. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk mata kuliah kita hari ini, teori akuntansi, silakan teman-teman pelajari kembali materi yang sudah saya sampaikan, buka kembali yang ada di forum maupun yang ada di PDF yang sudah saya share di e-learning. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di bawah kolom video pembelajaran ini. Jangan lupa teman-teman untuk menuliskan nama dan nomor mahasiswa di bawah video pembelajaran tersebut apabila teman-teman hadir dan mengikuti video tersebut. Terima kasih dan selamat malam.